Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 2 Madinah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih kabarnya? Apakah teman-teman sudah sarapan? Hari ini sudahkah kalian melaksanakan sholat duha dan menyisihkan sebagian rezekinya dimasukkan ke dalam kotak infak yang sudah disediakan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan berlatih tentang pengurangan bersusun pendek. Teman-teman, nanti tolong siapkan buku paket tematiknya halaman dan dibuka buku paket tematiknya halaman 106 ya. Jangan lupa siapkan pensil dan penghapusnya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian sudah siap semua, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah, mengharapkan ridho dan keberkahan serta kelancaran dalam belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, langsung saja yuk kita ke contoh soal. Di sini ada bilangan ratusan 237 dikurang dengan 73. Nah, sebelum kita latihan ke soal, jadi Bu Fat mau kasih tahu. Pengurangan itu ada yang cara dengan bersusun pendek seperti ini, dan ada cara bersusun panjang. Untuk yang bersusun panjang, insya Allah di kesempatan yang lain Bu Fat akan kasih tutorialnya. Nah, kita langsung ke bersusun pendek. Yang pertama kamu harus lakukan seperti biasa, harus menuliskan angka-angkanya sesuai dengan nilai tempatnya. Nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Kalian jangan salah dalam menempatkan nilai puluhan ya. Jangan kalau 73 ditaruhnya di kolom ratusan, di deretan di bawah A2. Itu tidak tepat. Nanti kamu dalam menjawab jadi keliru. Nah, seperti ini. 287 dikurang 73. Mari langsung kita sama-sama kerjakan. Yang pertama adalah kamu harus mengurangi 7 dengan 3. 7 dengan 3 hasilnya adalah 4. Iya benar. Lalu selanjutnya kita beralih ke nilai puluhannya. Di sini. Nah, puluhannya 8 dengan 7. 8 dikurang 7 hasilnya adalah 1. Nah, terakhir kita beralih ke ratusan. Ratusannya di sini ada 2, dikurang di bawahnya tidak ada. Nah, karena tidak ada artinya kosong atau 0, maka keduanya kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Maka hasil dari 287 dikurang 73 adalah 214. Yuk, lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu 359 dikurang dengan 35. Yang pertama kamu harus hitung yang mana dulu? Ya, yang kolom satuan paling ujung sebelah kanan. 9 dikurang 4 hasilnya 9 dikurang 5 hasilnya adalah 4. Ya, benar. Lalu sekarang yang kolom puluhannya 5 dikurang 3 hasilnya 2. Terakhir kolom ratusan 3 di bawahnya tidak ada atau 0 dikurang 0 hasilnya 3. Jadi hasil akhirnya adalah 324. 359 dikurang 35 adalah 312. Seperti ini. Nah, dua contoh yang tadi adalah penjumlahan dua contoh yang tadi adalah pengurangan ratusan dengan puluhan.
Sekarang kita ke soal berikutnya, itu ratusan dengan ratusan. Nah, di sini ada angka 9 dikurang 7, maka hasilnya adalah 9 dikurang 7 adalah hasilnya, ya benar, 2. Lalu sekarang 2 dikurang 1 hasilnya 1. Terakhir 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi hasil akhirnya adalah 129 dikurang 117 adalah 312. Nah, ini kita coba, ini yang di atas bersusun pendek tapi tanpa meminjam atau tanpa meminta. Contoh satu soal lagi ya. Contoh misalnya ada 320, nah ada contoh soal seperti ini. Misal contohnya 325 dikurang dengan 213. Nah, kita kurangi coba yang pertama sama tadi kayak yang sebelumnya, kita kurangi dari nilai satuannya, pojok sebelah kiri kanan, pojok sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi 5 dulu dikurangi dengan 3, hasilnya adalah hasilnya 2. Lalu sekarang 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Terakhir 3 dikurang 2 hasilnya 1. Jadi 325 dikurang 213 hasilnya 112. Lalu contoh soal lagi. Misal 249 dikurang dengan 138. Dikurang dengan 249 dikurang dengan 138. Hasilnya berapa ya? Ini adalah yang pertama, kita sama dengan yang tadi, harus menghitung yang di sebelah kanannya, paling kanan. Di sini ada 9 dikurang 8. 9 dikurang 8 hasilnya 1. Lalu 4 dikurang 3 hasilnya 1 juga. Akhir 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi 249 dikurang 138 hasilnya adalah 111. Nah, di sini tadi pengurangan bersusun pendek tanpa meminjam atau meminta. Nah, sekarang di bawahnya kita akan lanjut tentang pengurangan dengan meminjam atau meminta. Kenapa sih disebut pengurangan meminjam atau meminta? Karena barisan selanjutnya itu adalah angkanya sedikit lebih besar daripada bilangan sebelumnya. Contoh, langsung aja kita masuk ke soal ya. Contoh 482 dikurang dengan 200 dikurang dengan 40 dengan 48. Nah, kenapa bisa seperti itu? Meminjam dan
meminta karena salah satu angkanya yang di atas yang kecil. Seperti ini. Nah, iya, seperti yang ini saya. Nah, di sini ada 2 dan 8 kan. Nah, 8 yang di bawah ini nilai satuannya lebih besar daripada 2. Sehingga 2 ini dikurang 8 itu tidak bisa. Dia harus butuh bantuan dari teman di sebelahnya. Di sebelahnya ini adalah nilai puluhan yang berjumlah 8. Nah, 2 ini minta kepada si 8. Aku minta pertolongan 1 saja. Berarti 8 ini di puluhan diminta 1. Berkurang jadinya 7. Berkurang jadi 7. Kita coret jadi 7. Di atas sini kita tulis 7. Nilai puluhannya jadi 7. Lalu satunya pindah tempat menemani si angka 2. Satunya ada di samping angka 2 sini. Jadi dia jumlahnya 12. Nah, seperti itu. 12. Nah, ini biar nggak bingung, kita juga sampai dulu ya. 2-nya berubah jadi 12. Nah, kalau seperti ini teman-teman udah bisa nih. 12 dikurangi 8 hasilnya adalah ini adalah 4. Lalu kita bergeser ke puluhan. Kalian jangan lihat angka 8 ini karena 8-nya tadi sudah diminta 1 oleh satuan. Jadi tinggal 7. Sekarang 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Terakhir di kolom ratusan 4 dikurangi tidak ada atau 0, maka 4-nya turun ke bawah seperti ini. Jadi 482 dikurang 48 hasilnya adalah 434. Oke, contoh lagi ya. Contoh lagi ada seperti ini. 373 dikurang 169. Nah, kita kurangi dulu. 373 dikurang 169. Langkah yang pertama kita harus cari adalah mencari nilai dimulai dari satuan. 3 dikurang 9 ini kan tidak bisa. Berarti seperti tadi caranya. 3 ini meminta ke 7. Meminta berapa? Meminta 1. Maka 7-nya dipinta 1. Tinggal 6. 7-nya dipinta 1. Dicoret. Tinggal 6. 6. Nah, 3 ini sudah didampingi 1 puluhan. Jadi 3-nya kita coret dulu. Kita coret. Menjadi angkanya di sini 13. Nah, kalau 13 baru bisa dikurang 9. 13 dikurang 9 hasilnya adalah 4. Lalu ke kolom yang puluhan.
baginya karena udah diambil atau dipinjam sama sama 3 yang tadi, tinggal 6. 6 dikurang 6 hasilnya 0. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, seperti ini. Contoh selanjutnya ya. Contoh yang satunya lagi. Ada angka 264 dikurangi 128. Nah, seperti ini. 264 dikurangi 128. Mari kita kurangi. Kita kurangi terlebih dahulu. Seperti biasa, 4 dikurangi 8 kan tidak bisa, berarti 4 meminta kepada nilai puluhan 1. Maka angka 6 di sini kita ambil 1 menjadi 5. Benar. Jadi 5. Kita coret dulu. Kita coret 6-nya berubah jadi angka 5. Lalu 4-nya kan tadi sudah dipinjami 1 atau dikasih 1 sama 6. Maka 4-nya kita coret. 4-nya kita coret. Berganti menjadi 14. Nah, kalau sampai sini 14 dikurangi 8 hasilnya adalah 6. Lalu sekarang bergeser ke 5 dikurang 2 hasilnya 3. Terakhir 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Maka hasil dari 264 dikurang 128 adalah 136. Nah, sampai sini untuk pelajaran kita hari ini. Nah, setelah ini kalian tolong kerjakan buku paketnya. Halaman 107 sampai 108. Ayo berlatih. Bersusun. Berlatih pengurangan bersusun deh. Nanti setelah selesai, kalian bisa kirimkan jawaban kalian ke Google Classroom ya. Teman-teman, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Bu Fat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.